Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Perkenalkan, saya Hani Rizky Daliani dengan NIM 0603 1282 126039 kelas Indraya. Saya merupakan mahasiswa semester 5 pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Proses pembelajaran yang efektif dan efisien membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat. Seorang guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang baik, sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran, dibutuhkan pemahaman terkait strategi mengajar serta penguasaan terhadap media ajar. Pembelajaran yang efektif terlihat dari bagaimana pembelajaran tersebut dapat menjawab kebutuhan siswa serta tuntutan kemajuan zaman. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang praktis. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah penggunaan alat dan aplikasi teknologi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. Hal ini memberikan akses lebih mudah dan lebih cepat ke sumber daya pembelajaran, memungkinkan kolaborasi dan interaksi yang lebih baik antara siswa dan guru, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan realistis. Pemanfaatan teknologi dalam mengajar menjadi hal yang tepat mengingat pendidikan di Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Terlebih lagi, di tengah situasi saat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, disinilah peran teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif. Beberapa contoh aplikasi yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi guru dan murid yang sudah tidak asing di telinga karena selama pandemi sering digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara online. Aplikasi yang dikembangkan oleh Google ini mampu membantu aktivitas guru dan murid dalam proses pembelajaran secara tidak langsung. Selain untuk menunjang proses pembelajaran secara daring, Google Classroom juga merupakan aplikasi guru yang bisa dimanfaatkan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain memudahkan guru untuk memberikan tugas, di sini guru juga bisa langsung memberikan penilaian dan masukan secara real-time. Selain Google Classroom, ada juga aplikasi guru online yang tak kalah populer sejak pandemi COVID-19, yaitu aplikasi Zoom. Dengan Zoom, maka kegiatan belajar mengajar tidak harus dilakukan secara tatap muka, akan tetapi bisa dilakukan dari jarak jauh dengan guru sebagai pemateri dan siswa sebagai penerima materi. Selanjutnya ada aplikasi Canva. Canva merupakan aplikasi yang tersedia untuk membuat desain grafis seperti presentasi, poster, konten untuk media sosial, dan dokumen-dokumen lain. Canva juga menyediakan berbagai macam contoh template yang bisa dimanfaatkan secara gratis maupun berbayar. Anda bisa membuat berbagai macam materi maupun kegiatan pembelajaran dalam waktu yang cepat dengan tampilan yang menarik dengan menggunakan Canva. Fitur khusus untuk pendidikan apabila dimanfaatkan secara optimal, maka bisa menggunakan grafik, font, animasi, maupun video yang mampu menunjang kegiatan belajar mengajar supaya jauh lebih menarik. Salah satu ciri pembelajaran adalah adanya evaluasi. Untuk melakukan itu, banyak aplikasi yang tersedia seperti Kahoot, Quizizz, Google Formulir, dan Wordwall. Penggunaan evaluasi digunakan untuk melihat seberapa jauh peserta didik menguasai materi yang telah diajarkan. Selain itu, bisa jadi media interaksi yang menarik antara guru dengan siswa. Seperti contoh berikut, pemanfaatan Quizizz dalam pembelajaran. Di Quizizz, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan, atau guru juga dapat membuat soal sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya.
Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di Quizizz. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di Quizizz, yakni mode langsung, PR, dan latihan soal. Pada mode langsung, guru dan siswa dapat bermain pada waktu yang bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bermain secara individu atau tim, agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas waktu pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat berubah-ubah. Selain itu juga, siswa dapat melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Quizizz akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses oleh guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web dan dapat diunduh dalam format Excel maupun PDF. Guru dapat mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, soal tersulit, hingga waktu menjawab setiap soal. Selain itu, Quizizz juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom.